Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah selaku dosen mata kuliah penelitian sastra. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra. Tentunya di sini saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman saya yaitu Eka Yulistiana, Oka Viana, dan Siti Nurlaila. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang pengertian, metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra. Apa itu pengertian metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra? Metode berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata methodos. Sedangkan methodos itu sendiri berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta sendiri itu berarti menuju, melalui, mengikuti, sedangkan hodos berarti jalan, cara, dan arah. Dalam pengertian yang luas, metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat. Sebagai alat, sama dengan teori, metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Sekarang apa itu teknik? Teknik berasal dari kata tekikos, ya dari bahasa Yunani, juga berarti alat atau seni menggunakan alat. Oleh karena itulah sering metode di atas disebut sebagai teknik. Secara hierarki, tingkat abstraksi yang tertinggi dimiliki oleh teori. Secara berturut-turut diikuti oleh metode dan teknik. Artinya, meskipun secara teoritis metode masih bersifat abstrak, tetapi sebagian ciri-cirinya dapat diidentifikasi secara konkret. Sebagai alat, teknik bersifat paling konkret. Sebagai instrumen, penelitian teknik dapat dideteksi secara indrawi. Oleh karena itulah, teknik berhubungan dengan data printer. Metode dan teknik, meskipun keduanya berarti cara, teknik memiliki ruang lingkup paling sempit. Sebagai metode dalam penggunaan langsung, oleh karena itulah sering disebut sebagai seni menggunakan metode. Selanjutnya, ada istilah lain yang juga sering menimbulkan perdebatan dalam dunia penelitian, yaitu pendekatan. Apa itu pendekatan? Metode. Secara etimologis, pendekatan berasal dari kata aprio dari bahasa Latin, approach dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jalan dan penghampiran. Pendekatan mengimplikasikan cara-cara memahami hakikat keilmuan tertentu. Penelitian secara keseluruhan ditentukan oleh tujuan. Pendekatan merupakan langkah pertama dalam mewujudkan tujuan penelitian. Pada dasarnya, dalam rangka melaksanakan suatu penelitian, pendekatan mendahului teori dan metode. Artinya, pemahaman mengenai pendekatanlah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penentuan masalah, teori, metode, dan tekniknya. Selanjutnya adalah apa sih perbedaannya antara metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra? Ada 3 cara yang dapat dikemukakan untuk membedakan antara metode dengan teknik, bahkan juga dengan teori sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara membedakan tingkat abstraknya. Yang kedua, dengan cara memperhatikan faktor mana yang lebih luas ruang lingkup pemakaiannya. Dan yang ketiga adalah dengan cara memperhatikan hubungannya dengan objek. Selanjutnya adalah materi tentang metode-metode dalam penelitian sastra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Oka Viana.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam penelitian sastra. Yang pertama itu ada metode intuitif. Nah, metode intuitif ini dianggap sebagai kemampuan dasar manusia dalam upaya memahami unsur-unsur kebudayaan. Manusia memahami kebudayaan jelas dengan pikiran dan perasaannya, yaitu dengan intuisi, penafsiran, unsur-unsur sebab akibat, dan seterusnya. Sejajar dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, maka setiap komponen diperbaharui sekaligus disesuaikan dengan objek yang dipahami. Lalu yang kedua ada metode hermeneutika. Hermeneutika baik sebagai ilmu maupun metode memegang peranan yang sangat penting dalam filsafat. Dalam sastra, pembicaraannya terbatas sebagai metode di antara metode-metode yang lain. Hermeneutika merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian karya sastra. Nah, secara mitologi, ibit hermeneutika dikaitkan dengan Hermes, nama dewa Yunani yang menyampaikan peran ilahi kepada manusia. Dikaitkan dengan fungsi utama hermeneutika sebagai metode untuk memahami agama, maka metode ini dianggap tepat untuk memahami karya sastra dengan pertimbangan bahwa di antara karya tulis yang paling dekat dengan agama adalah karya sastra. Lalu yang ketiga ada metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya ada metode analisis isi. Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Isi dalam metode analisis ini terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten sendiri adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah. Sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah isi sebagaimana dimaksudkan oleh si penulis. Sedangkan isi komunikasi adalah isi sebagaimana dalam hubungan naskah dengan konsumen. Selanjutnya ada metode formal. Secara etimologi, formal berasal dari bahasa Latin. Kata forma berarti bentuk atau wujud. Nah, metode formal adalah analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk, yaitu unsur-unsur dari karya sastra. Nah, tujuan metode formal adalah studi ilmiah mengenai sastra dengan memperhatikan sifat-sifat teks yang dianggap artistik. Ciri-ciri utama metode formal itu analisis terhadap unsur-unsur karya sastra, kemudian bagaimana hubungan antara unsur-unsur tersebut dengan totalitasnya. Oleh karena itulah metode formal sama dengan metode unsur atau metode struktural yang kemudian berkembang dengan teori strukturalisme. Lalu selanjutnya ada metode dialektika. Dialektika ini berasal dari kata dialektika, bahasa Latin, berarti cara membahas. Nah, metode ini digunakan dengan sangat berhasil oleh Goldman dalam strukturalisme genetik. Secara teoritis, setpa fakta sastra dapat dianggap sebagai tesis. Kemudian diadakan negasi dengan adanya pengingkaran, maka tesis dan antitesis seolah-olah hilang atau berubah menjadi kualitas
fakta yang lebih tinggi, yaitu sintesis itu sendiri. Lalu selanjutnya ada metode deskriptif analisis. Metode ini dapat diperoleh melalui dua gabungan metode dengan syarat kedua metode ini tidak bertentangan. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologis, deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Meskipun demikian, analisis yang berasal dari bahasa Yunani analien, ana artinya atas, lien lepas atau urai, telah diberikan arti tambahan, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Metode ini juga dapat digabungkan dengan metode formal. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik dalam penelitian sastra akan dijelaskan oleh Eka Yulistiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam penelitian sastra. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Ratna menjelaskan teknik pengumpulan data yaitu cara mendapatkan data yang memadai. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data utama adalah berupa kumpulan puisi Dukamu Abadi tahun 1969 dan Hujan Bulan Juni tahun 2017 karya Supardi Djoko Damono. Pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut. Ada memilih puisi-puisi yang dijadikan bahan utama objek penelitian, lalu menentukan puisi-puisi yang dijadikan objek penelitian. Dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu studi pustaka. Teknik ini dilakukan untuk menggali teknik yang relevan dengan hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini. Yang kedua, teknik analisis data. Ratna menjelaskan, teknik analisis data bertujuan untuk mengungkapkan proses pengorganisasian dalam struktur dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam puisi. Hasilnya diuraikan dan ditarik kesimpulan tentang struktur dan nilai-nilai religius pada puisi-puisi Supardi Djoko Damono. Berikut langkah-langkah menganalisis puisi. Ada membaca puisi-puisi tersebut dan mengidentifikasi struktur dan nilai-nilai religius puisi, lalu membuat catatan berdasarkan hasil analisis untuk menginterpretasikan hasil analisis data dan mendeskripsikan struktur dan nilai religius puisi berdasarkan interpretasi yang dilakukan penyusun. Hasil analisis untuk dijadikan bahan ajar nantinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teknik dalam penelitian sastra. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam penelitian sastra. Yang pertama adalah pendekatan biografi. Menurut Welk dan Warren tahun 2003 halaman 75, model biografis dianggap sebagai pendekatan yang tertua. Pendekatan biografis merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Subjek kreator dianggap sebagai usul-usul karya sastra. Arti sebuah karya sastra dengan demikian secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan bahkan tujuan-tujuan tertentu pengarang. Penelitian harus mencantumkan biografi, surat-surat, dokumen penting pengarang, foto-foto, bahkan wawancara langsung dengan pengarang. Karya sastra pada gilirannya identik dengan riwayat hidup. Pertanyaan-pertanyaan pengarang dianggap sebagai suatu kebenaran. Biografi mensubordinasikan karya. Maka pendekatan biografi sesungguhnya merupakan bagian penulisan sejarah sebagai historiografi. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Berbeda dengan pendekatan biologis yang semata-mata menganalisis riwayat hidup dengan proses pemahaman mulai dari individu ke masyarakat. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat
dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis menganggap karya sastra memilikinya, yaitu pendekatan psikologis. Menunjukkan 4 model pendekatan psikologis yang dikaitkan dengan pengarang, proses kreatif, karya sastra, dan pembaca. Pendekatan ini pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologi lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Apabila perhatian ditujukan pada pengarang, maka model penelitiannya lebih dekat dengan pendekatan ekspresif. Sebaliknya, apabila perhatian ditunjukkan pada karya, maka model penelitiannya lebih dekat dengan pendekatan objektif. Yang selanjutnya adalah pendekatan antropologis, adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, antropologi dibedakan menjadi antropologi fisik dan antropologi kebudayaan, yang sekarang berkembang menjadi studi kultural. Selanjutnya yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis menelusuri arti dan makna bahasa sebagaimana yang sudah tertulis, dipahami pada saat ditulis oleh pengarang yang benar-benar menulis dan sebagainya. Di dalam hubungan ini perlu juga menghubungkan dengan karya-karya lain. Pendekatan historis memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana hubungannya terhadap karya lain, sehingga dapat diketahui kualitas unsur-unsur kesejarahannya. Pendekatan historis mempertimbangkan relevansi karya sastra sebagai dokumen sosial. Yang keenam, pendekatan mitopoik. Secara etimologis, mitopoik berasal dari mit atau mitos. Dalam pengertian tradisional memiliki kesejajaran dengan fabel dan legenda. Namun dalam pengertian modern, menurut angkatan biografis pada umumnya menggunakan data primer mengenai kehidupan pengarang. Oleh karena itu, disebut sebagai data historiografi. Sebaiknya, pendekatan ekspresif lebih banyak memanfaatkan data sekunder, data yang telah diangkat melalui aktivitas pengarang sebagai subjek pencipta, jadi sebagai data literatur. Selanjutnya, pendekatan mimesis. Menurut Abraham, dalam Bahtiar 2013 halaman 22, pendekatan mimetis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Akar sejarahnya terkandung pada pandangan Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri, tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Secara pengarang merupakan subjek pencipta, tetapi secara terus-menerus fungsi-fungsinya dihilangkan. Bahkan pada gilirannya, pengarang dimatikan. Sebaliknya, pembaca yang sama sekali tidak tahu tentang proses kreativitas diberikan tugas utama, bahkan dianggap sebagai penulis rewritten. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan objektif. Pendekatan objektif dapat dibilang sebagai pendekatan yang terpenting, sebab pendekatan apapun yang digunakan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif semata-mata memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah mengabaikan bahkan menolak segala unsur ekstrinsik. Seperti baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.